Sriwijaya Cup Mini Liga Slow Pitch Season 1 tahun 2025 dibuka Ketua Umum Perbasasi Sumsel Aufa Syahrizal di lapangan softball Jakabaring Sport City Palembang. Sebanyak 5 klub di Sumatera Selatan dan satu klub asal Lampung turut meramaikan Sriwijaya Cup Mini League Slow Pitch Season 1 2025 yang berlangsung pada Minggu tanggal 12 Januari dan tanggal 9 Februari tahun 2025. Ketua Umum Pengprov Perbasasi Sumatera Selatan Aufa Syahrizal menerangkan bahwa kejuaraan yang digelar oleh Sriwijaya Club dan Perbasasi Sumatera Selatan ini merupakan kompetisi Liga Slow Pitch pembuka pada tahun 2025. Aufa menambahkan antusiasme peserta pada tahun ini relatif lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Ajang ini sekaligus memantapkan langkah Perbasasi ke depan untuk menggelar kompetisi yang selama ini diakui belum banyak dilaksanakan. Jujur, selama ini kami Perbasasi Sumsel kebingungan mau bikin turnamen tetapi tidak tahu klubnya masih ada atau tidak. Setelah kami hubungi para pemain senior, mereka menghubungi para pemain untuk mengikuti kompetisi ini, ujar Aufa usai membuka secara resmi Sriwijaya Cup Mini League Slow Pitch Season I 2025. Masih katanya, dalam mengembangkan olahraga baseball dan softball di Sumsel Perbasasi akan melakukan pelatihan-pelatihan kepada para guru olahraga tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi yang diharapkan dapat menumbuhkan turnamen di masing-masing tingkatan. Kalau sudah ada klub di masing-masing sekolah dan perguruan tinggi selanjutnya kami akan buat turnamen, katanya. Diakui Aufa, kompetisi softball belakangan mulai kembali bergeliat. Pada tahun 2024 kompetisi dilaksanakan selama 2 season di lapangan softball Pusri dan pada tahun ini dilaksanakan di sini di Jakabaring Sport Citu, JSC Palembang. Mudah-mudahan lapangan di JSC ini bisa dimanfaat semaksimal mungkin. Buat apa kita punya lapangan berstandar internasional kalau tidak pernah dipakai dan dimanfaatkan? Lebih baik lapangannya rusak karena dipakai daripada rusak karena tidak pernah dipakai, jelasnya. Aufa berharap dengan semakin banyaknya kompetisi, maka akan muncul bibit-bibit atlet baseball maupun softball di Sumatera Selatan. Nanti bulan April kami akan kembali menggelar turnamen. Semakin banyak turnamen akan semakin banyak atlet yang terjaring, pungkasnya. Tim pembuka yang bertanding usai pembukaan yakni tim Garuda Lampung berhadapan dengan tim Sriwijaya A. Adapun tim softball yang ikut pada meramaikan Sriwijaya Cup Mini League Slow Pitch Season 1 2025 adalah Sriwijaya A, Sriwijaya Beta, Garmet Lampung, Pusri Uglida, Osborn, Kakatua dan Hipis. Pertandingan akan berlangsung setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu, dengan babak final diperkirakan tanggal 9 Februari. Sudah kasih yang akan memukul hari ini Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2005 mengawali dan kita dari Perbasasi bekerjasama dengan Sriwijaya Club Softball dan juga beberapa komunitas softball, kita mencoba untuk membangkitkan kembali olahraga softball yang selama ini sempat vakum, dan ini adalah liga pertama untuk slow pitch, dan ini juga alhamdulillah pesertanya sudah lumayan banyak, ada 8 peserta, bahkan ada 1 tim dari Lampung yang ikut serta. Dan kami memang dari Perbasasi memang berniat untuk ke depan, strateginya untuk memajukan ini adalah kita mencoba melakukan pelatihan-pelatihan kepada para guru-guru olahraga di sekolah-sekolah setingkat SMA atau SMK dan juga beberapa perguruan tinggi, supaya nanti setelah mereka dilatih, mereka akan melakukan atau membentukkan klub di tempat masing-masing dan selanjutnya kita akan bikin turnamen. Yang pastinya kami selaku pengurus Perbasasi Sumatera Selatan cukup bangga dan bahagia karena kami disupport oleh para komunitas, para klub-klub, karena selama ini jujur kami kebingungan
kami pengurus Perbasasi pengen bikin turnamen tapi nggak tahu klubnya ini masih ada atau tidak. Rupanya setelah kami menghubungi beberapa anggota teman-teman yang memang dulunya adalah pemain softball, mereka mencoba menghubungi kembali para pecinta-pecinta softball dan akhirnya seperti inilah kita sudah kembali melaksanakan kegiatan softball dan bahkan ini yang ketiga ya. 2 kali tahun 2024 kita laksanakan di Pusri. Kita lapangan masih kita pinjam dan sekarang kita lakukan sini dan alhamdulillah JSC pun memberikan support dan mudah-mudahan lapangan ini akan bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Karena untuk apa kita punya lapangan bagus yang skalanya internasional kalau tidak kita manfaatkan. Seperti saya katakan tadi, lebih baik lapangan ini rusak karena dipakai daripada rusak tidak pernah dipakai. Jadi alhamdulillah teman-teman dari komunitas betul-betul mensupport dan insya Allah softball Sumatera Selatan bahkan baseball juga akan bangkit kembali dan kita akan menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi dan bahkan bisa menjadi atlet dunia. Contoh salah satunya sekarang sedang menjadi salah satu pemain di Liga Jepang. Ini adalah atlet Sumsel. Nah, mudah-mudahan ini kita banyak sekali nih. Ini para pencinta semua. Ya, mudah-mudahan ke depan softball akan kembali bangkit. Untuk Liga Baseball atau softball sendiri seperti apa nanti ke depan? Sementara ini kita baru Liga softball ya, softball mini liga. Dan kedepannya kita lihat nanti bagaimana respon dan animo dari para peserta, dari pecinta-pecinta softball. Kedepan ya kita bila softball dan baseball kita laksanakan. Untuk dalam 1 tahun ini berapa? 1 tahun ini target kita minimal 3 bulan sekali kita akan turnamen. Ya, 3 bulan. Mungkin akhir Januari, mungkin nanti bulan April kita adakan lagi. Dan semakin banyak turnamen, semakin banyak kita akan bisa menjaring para atlet-atlet kita. Kita harapkan demikian. Mohon doa ada kerjasama teman-teman semua. Oke, terima kasih Bapak. Akan ini berapa peserta, sistem pertandingannya seperti apa? Oke, kalau untuk peserta kebetulan kita biasanya kalau untuk season 1, season 2 itu ada 4 sampai 5 peserta. Season 1, season 2. Untuk ini kan kita karena tahun 2025 jadi kita ngomongnya di season 1 lagi. Kebetulan sebagai pelaksana untuk season 1 ini adalah dari Sriwijaya Club itu sendiri. Untuk peserta itu kita kebetulan kalau untuk keseluruhan ada 7 tim. 6 tim untuk tim lokal dari Sumatera Selatan, dari Palembang. 1 lagi itu kebetulan dari tim Garuda Metro Lampung yang khusus datang untuk ke sini untuk ikut bertanding memeriahkan acara mini league Sopit ini sendiri. Oke, itu sistem pertandingan kompetisinya seperti apa? Sistem pertandingan kompetisi mungkin setahu saya ya, karena saya sebenarnya bukan pecinta bola jadi nggak terlalu ngerti kompetisi itu gimana, tapi kalau saya tidak salah, suami saya pernah berkata kalau itu menggunakan sistem sidit. Jadi semua tim akan ketemu tim akan bertanding. Jadi dalam 7 tim, jadi setiap tim itu akan terjadi 6 kali pertandingan. Setelah itu kan ada juara klasmennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan akan dilakukan untuk Final Four. Jadi yang peringkat 1 ketemu 4, 2 ketemu 3. Yang win ketemu win dia jadi grand final dan lose ketemu lose itu perebutan peringkat 3. Berapa lama berlangsungnya? Kalau pelaksanaannya kebetulan karena kita ini kan banyak pemain yang bekerja, sekolah, jadi kita nggak bisa menggunakan hari weekdays. Jadi kita hanya menggunakan weekend aja. Kebetulan karena kita dimulai dari kemarin sebenarnya karena tim Lampung mintanya kalau nggak bisa nggak kalau Sabtu aja gitu karena mereka sekalian liburan lah ke Palembang. Jadi 2 hari ini dipenuhi dengan tim Lampung yang main Sabtu Minggu depan pun Sabtu Minggu, selanjutnya itu setiap hari Minggu. Terakhir itu tanggal 9 Februari insya Allah kalau cuaca mendukung. Sebagai siapa? Yuk, cerita nama lengkap. Oke, kalau aku sih sebenarnya kalau nama lengkapnya Yudia Rizka ya, Saragi ya, Yudia Rizka Saragi gitu ya. Tapi kalau di nama panggung aku di lapangan aku pakai nama Yudi aja. Jadi biasanya dipanggilnya Yudi aja. Sebagai sekretaris apa? Iya, saya sebenarnya sih saya scorer ya, saya tim scorer yang mencatat pertandingan. Tapi karena ya bantu-bantu lah, saya sendiri juga pemain juga di Sriwijaya Beta. Makasih. Ya.